teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Izin Lestari. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hubungan latar atau tempat dengan tokoh atau karakter dalam sebuah novel. Untuk itu, tonton video ini sampai habis ya. Latar belakang karakter dalam sebuah cerita dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap perkembangan dan tindakan tokoh. Misalnya, latar yang keras atau penuh tantangan dapat membentuk sifat ketangguhan atau ketahanan pada seorang tokoh. Sebaliknya, latar yang nyaman mungkin menghasilkan karakter dengan sifat lebih santai atau kurang tahan terhadap tekanan. Latar juga dapat memengaruhi nilai-nilai, keyakinan, dan motivasi tokoh, memberikan dimensi yang lebih mendalam pada cerita. Nah, di sini saya akan memberitahu apa pengaruh latar terhadap watak tokoh dalam novel Lukisan Tanpa Bingkai karya Uggy Agustono. Nah, sebelum itu saya akan membacakan sinopsisnya terlebih dahulu nih. Novel Lukisan Tanpa Bingkai merupakan novel karya Uggy Agustono J yang terbit pada tahun 2015. Novel Lukisan Tanpa Bingkai merupakan novel yang syarat akan makna disertai dengan penguasaan bahasa yang sederhana. Novel Lukisan Tanpa Bingkai karya Uggy Agustono menceritakan tentang kehidupan asmara di antara dua sejoli, Neji dan Lola. Kisah asmara yang juga dihiasi dengan nilai-nilai moral yang menggambarkan kondisi kehidupan pada kelas taraf rendah hingga taraf tinggi, menjelajah bagian terpencil Indonesia yang tak terlihat oleh dunia luar, mempelajari keindahan yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu ada pengaruh latar terhadap watak tokoh tetapi dari segi latar tempat. Yang pertama, peranan latar tempat Pulau Loh Liang mengakibatkan Lola berwatak mandiri. Perjalanan di sepanjang Pulau Loh Liang memiliki tantangan tersendiri bagi Lola. Segala perasaan dan keadaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya membuatnya harus mandiri di setiap perjalanan. Nah, berikut ini adalah kutipannya. Mereka kembali melangkah mencari komodo lain yang sedang berkelana di Pulau Loh Liang, melewati jalan setapak, kiri kanan hutan tak terlalu lebat, sebagian adalah sabana kering berwarna coklat muda. Di antara ilalang kering itu, biasanya kadal raksasa bersembunyi untuk membidik mangsanya. Kutipan latar tempat Loh Liang merupakan kisah perjalanan Lola menyusuri Pulau Komodo bersama rombongan. Kiri kanan yang hanya terlihat hutan dan sabana kering menjadikan perjalanan yang menakjubkan baginya. Pada awalnya, Lola harus beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya dan mencoba melawan ketidaknyamanannya. Neji pun merasakan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh Lola. Ia juga dapat melihat bagaimana Lola berusaha keras untuk tidak manja. Terbentuklah watak mandiri pada diri Lola. Ia tidak ingin merepotkan orang-orang yang bersamanya dengan sikap manjanya. Lalu yang kedua, terdapat pengaruh latar waktunya. Peranan latar waktu sore mengakibatkan Neji dan Lola berwatak sensitif. Ketika di sore hari, Lola, Neji, dan Don Bosco sedang berbincang mengenai cita-cita. Dari suasana yang tercipta, terbentuklah watak sensitif pada Neji dan Lola. Nah, berikut ini kutipannya. Cita-cita kamu apa, Don? Tanya Lola. Saya ingin datang ke pulau-pulau jauh di sana supaya orang-orang di pulau tahu tentang kebersihan, kesehatan, dan tidak punya banyak adik kakak seperti keluarga saya, supaya mereka bisa bersekolah. Don sambil menatap langit sore. Neji dan Lola bersamaan memandang Don. Berdasarkan kutipan latar waktu sore, melalui perbincangan ringan antara Neji, Lola, dan Don Bosco telah menyentuh hati Neji dan Lola. Rasa pilu, terharu, dan simpati telah membentuk watak sensitif pada keduanya. Mendengar jawaban dari Don, tentu saja itu bukan cita-cita yang muluk, lebih kepada suara hati tulus yang dimiliki oleh Don Bosco. Pada sore itu terjadi perbincangan antara Neji, Lola, dan Don. Watak sensitif terbentuk pada diri Neji dan Lola. Aktivitas seharian yang dijalani keduanya dan perasaan yang peka menjadikan Neji dan Lola merasa sensitif dengan jawaban Don. Lalu yang selanjutnya ada pengaruh latar sosial terhadap karakter tokoh. Peranan latar sosial interaksi dalam keluarga mengakibatkan Neji berwatak bertanggung jawab dan ramah. Neji dibesarkan dengan lingkungan keadaan orang tua yang bijaksana. Meski dengan banyak kesibukan, ayah dan ibu Neji tetap membesarkan dan memberikan arti tentang kehidupan kepada Neji. Nah, berikut ini kutipannya. Beruntung Neji mempunyai orang tua yang mengedepankan pendidikan karakter, mengajarkan dan memberikan contoh kepada anaknya berpikir terbuka, bertanggung jawab, dan menghargai sesama. Keberhasilan seseorang tidak mutlak ditentukan oleh nilai akademik sekolah. Kehidupan dan kegagalan adalah guru yang paling bijak.
Berdasarkan kutipan latar sosial interaksi keluarga yang ada pada keluarga Neji, menjadikan ia sebagai remaja yang bertanggung jawab dan ramah. Sejak dini, Neji telah diajarkan banyak mengenai pendidikan karakter. Orang tuanya lebih banyak menyampaikan bagaimana untuk menghargai sesama, berinteraksi dengan lingkungan. Orang tuanya tidak mengajarkan bagaimana harus mempertahankan segala fasilitas yang ia miliki dan bagaimana menjadi seseorang yang harus tampak kaya. Justru kesederhanaan telah tumbuh pada diri Neji sejak dulu. Orang tua Neji juga tidak mengajarkan bagaimana ia harus menjadi ranking di sekolahnya dan menjadi siswa yang paling berprestasi. Bagi orang tua Neji, nilai akademik sekolah hanya taraf yang sementara.